Halo semuanya, jadi hari ini saya pengen bahas body model kit untuk RC Drift. I don't ever slow up, no I don't take I got no love. Ini saya tuh bukan ahli, bukan apa. Saya tuh justru baru pertama kali beli mokit untuk dipasang di RC Drift saya. Jadi saya mau cerita sedikit soal apa-apa saja yang saya lewatin, saya alami, dan beberapa masalah yang saya temui selama membangun si body ini. Oke? Jadi pertama-tama ini tuh body terbaru yang alias body paling mahal juga yang saya punya di sini. Sebelumnya saya udah pernah coba body yang dari 50 ribuan, body asli WL Toys, terus body bekas 100 ribuan yang udah jadi yang tinggal pakai. Tapi itu pada akhirnya saya masih merasa pengen bisa custom sendiri gitu. Jadi hitung-hitung saya pengen belajar skill baru, belajar skill ngecat, skill ngamplas, skill untuk bikin detailing dan lain-lain. Jadi saya putuskan untuk beli model kit AE86. Nih, salah satu mobil yang cukup populer untuk orang-orang yang suka nonton anime. Jadi ya karena saya juga suka nonton anime, jadi ya nggak ada salahnya untuk beli yang ini. Jadi pertama-tama permasalahan yang saya temui di awal itu si body ini tuh karena dia terbuat dari plastik, jadi sangat pasti ada beberapa bagian plastik yang luber, karena ini kan modelnya dicetak ya pakai mesin. Jadi ketika mesin ngepres plastik, terus ketika proses pendinginan pasti ada sebagian kecil bekas-bekas plastik yang seharusnya nggak ada di tempat itu. Jadi kalau di sini itu kasusnya di dekat lampu sini, jadi kita perlu amplas pelan-pelan sampai hasilnya halus. Nah terus kemudian setelah halus pun itu kita masih perlu detailing lagi di bagian garis-garis ini. Ini di garis-garis ini itu kita perlu detailing, walaupun pada akhirnya nggak terlalu kelihatan karena cat yang saya pakai cat murah. Jadi cat semprot merek Diton. Itu partikel catnya kan cukup besar ya untuk model sekecil ini. Jadi beberapa detail mobil justru malah bikin nggak kelihatan. Itu yang pertama. Jadi kalau kalian mau proses penghalusan atau detailing awal, pastiin kalau kalian pengen semua detail kelihatan, pastiin garis-garis ini tuh dibikin dalam lagi, bisa pakai cutter, bisa pakai scribing tools atau alat yang bisa bikin celah detail ini bisa lebih dalam. Jadi ketika ketutup cat, si detail nggak hilang gitu aja. Terus yang kedua, proses saya ngecat ini saya lewatin dalam 4 proses, yaitu proses primer, proses pewarnaan untuk warna stabilo ini, terus yang terakhir warna biru. Ini tolong dikoreksi ya kalau salah. Ini saya cuma cerita gimana proses saya bikin dari awal sampai jadi. Jadi yang pertama setelah saya amplas halus, terus saya kasih ini wet body juga dari Epo putih. Atau ya semacam plastisin yang bisa mengeras. Nah terus setelah semuanya jadi di amplas, sudah halus, terus saya mulai proses primering. Dengan merek Diton yang sama. Jadi semuanya pokoknya saya pakai bahan-bahan semurah mungkin. Amplas juga amplas dari toko bangunan yang 800 1000 grit kalau nggak salah, 800 atau 1000 grit, saya juga lupa. Terus kemudian saya cat primer sampai ketutup semua. Jadi saya cat primer itu 2 kali, satu lapis pertama masih lapisan yang tipis, terus kemudian proses kedua lapisan yang agak lebih tebal. Terus kemudian karena setelah di primer itu sudah mulai kelihatan bagian-bagian yang harus diperbaiki,
Jadi saya melakukan proses pengamplasan ulang. Jadi beberapa bagian yang masih kasar itu saya amplas lagi. Jadi setelah primer selesai, saya mulai dengan pewarnaan bagian warna neon secara keseluruhan. Neon warna stabilo ini kan warnanya cukup tipis ya. Tipis dalam artian kalau dasarnya hitam terus kita tutup pakai warna stabilo, nanti warna stabilonya itu nggak terang. Walaupun mungkin terkesan kayak jadi kerja 2 kali, tapi ya gimana? Cara kerja cat itu kan ya kayak gitu, terutama cat yang saya pakai merek Diton ini. Jadi dengan base primer saya langsung tutup warna stabilo, udah selesai semuanya. Saya cat 2 kali juga. Untuk yang pertama cat tipis-tipis, terus yang kedua full semuanya. Walaupun pada akhirnya kayak ya kerja 2 kali, secara pemikiran mungkin kayak lebih gampang hitam semua biru semua, terus baru stabilo, tapi faktanya nggak kayak gitu. Jadi kalau kita pakai warna biru duluan, biru dongker ini duluan, nanti si stabilo ini warnanya nggak keluar. Terus kemudian setelah semuanya jadi, saya bikin masking tape, saya bentuk, saya pola, dan ini sebenarnya terinspirasi dari mobil BMW di Need for Speed Most Wanted ya polanya, walaupun ya nggak mirip-mirip banget, tapi ya udah lah ya. Terus saya juga tambahin ini spoiler dari kartu perdana, dan ini dari karton yang tebel yang bisa dibuat pakai pola penjahit. Terus saya pakai, saya potong, saya bentuk seperti ini, terus saya tempel di belakang. Terus setelah saya cat warna biru dongker, terus saya juga tambah detail sedikit. Ini detail kayak gini di bagian pinggir white bodinya untuk nambah kesan kalau ini tuh ada bautnya ya, walaupun ini nggak dibaut. Terus saya kasih sedikit sentuhan warna putih dari spidol permanen. Nah setelah itu saya tempel stiker. Walaupun pada akhirnya sih stiker nggak bisa kelihatan dengan bagus, karena ternyata ketika stikernya di clear itu dia bikin kerutan yang bikin ini justru kelihatan jelek. Jadi ya udahlah ya, sebagai pembelajaran. Jadi kalau kalian beli stiker, terutama cutting stiker bukan water decal, itu pastiin kalian naruhnya di luar artinya setelah di clear selesai baru kalian tempel. Nah khusus yang bagian ini tulisan Jepang ini nggak tahu saya artinya apa. Terus ini juga, ini tuh asli dari si model kit. Jadi kalau kita beli model kit, enaknya itu kita bisa dapat banyak water decal kayak gini. Jadi kalau kita tempel itu lebih tahan terhadap clear. Jadi setelah kita kalau saya sih pengaplikasinya, jadi setelah warna semuanya udah turun, baru saya tempel si water decal. Setelah water decal nempel dengan sempurna, baru kita kasih clear, supaya si water decalnya juga kelihatan kinclong. Nah tapi sekali lagi, kalau kalian mau pakai stiker murah yang biasa dijual di marketplace, itu pastiin kalau kalian pakai stiker biasa, cutting stiker, pastiin taruh di luarnya aja supaya enggak mengkerut ketika dikasih clear. Nih ya, jadi gitu aja sebenarnya prosesnya. Sebenarnya waktu proses nge-clear pun saya agak terburu-buru ya. Ini sebenarnya jangan dicontoh juga. Jadi bikin kesan warna abu-abu yang sebenarnya nggak ada di sini, tapi saya lihat-lihat kok ternyata bagus juga. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Percobaan pertama nggak jelek-jelek banget lah. Jadi gitu aja. Untuk kalian yang pengen beli model kit yang sama, kalian bisa klik link di deskripsi, itu harusnya ada link untuk kalian. Pokoknya untuk setiap video saya, kalian bisa lihat di deskripsi, kalian bisa temuin barang-barang yang saya pakai. Ya paling enggak, kalau bukan dari toko yang sama, paling enggak produknya sama atau produk penggantinya. Oke, jadi terima kasih, semoga membantu.